Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Salam anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang ke kebaktian online Pelayanan Kanak-kanak BM Maus Jaya Sempena Malam Terlantar tahun 2021. Apa kabar semua? Saya percaya anak-anak semua sehat dan excited untuk menantikan persembahan-persembahan yang menarik pada malam ini. Kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran juri-juri yang menjurikan pertandingan pada malam ini. Dan kita sangat bersyukur hanya oleh kerana anugerah Allah kita ada di tempat ini pada malam ini yang memberi kita kekuatan, kesihatan sepanjang hari. Haleluya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Damai, sejahtera, pembuka bicara, saudara-saudara yang dikasihi. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anak Tuhan jangan cepat mengalah. Doa pembukaan hidangan terdahulu. Maka dengan ini saya menjemput Cikgu Mary Ann memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Anak-anak, kunci tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada petang hari ini kami sangat bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjaga kami anak-anak dari pagi tadi sehingga pada malam hari ini. Sehingga kami dapat kekuatan, kesehatan yang baik yang daripadamu. Sebelumnya kami meneruskan acara kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami dari permulaan sampai akhirnya nanti. Biar semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Terima kasih untuk Deacon Mary Ann yang telah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baiklah anak-anak, saya tidak bersendirian pada malam ini untuk mengacara kebaktian kita. Saya membawa Kakak Oli bersama dengan saya. Bagi tepuk tangan untuk Kakak Oli. Hai anak-anak, halo. Apa kabar Kakak Oli? Kabar baik, sehat Lama saja. tak jumpa. Makin cantik kan? Cantik. Adakah anda excited? Sangat-sangat excited. Wow. Saya pun sangat excited. Kalaulah Kakak Oli diberi kesempatan untuk bertanding pada malam ini, kategori yang manakah anda pilih? Rasa-rasanya saya akan pilih kategori bercerita. Betulkah anda ni boleh bercerita? Boleh. Okey, kalau macam itu kita tunggu dulu. Kita teruskan kepada acara yang seterusnya. Silakan. Okey. Tidak lengkap rasanya jikalau acara kita pada malam ini tidak mendengar ucapan daripada pengerusi acara Malam Talenta kita. Oleh itu, saya menjemput pengerusi pengelola, Cikgu Supang bagi menyampaikan ucapan beliau. Dengan ini dipersilakan. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara Hari Talenta pada hari ini. Objektif kita mengadakan Hari Talenta ini adalah melatih anak-anak untuk bersaksi di hadapan dan mengetengahkan bakat-bakat yang dimiliki oleh mereka. Terima kasih kepada Ibu Bapa yang turut memberi sokongan dan bimbingan untuk anak-anak dan juga guru-guru yang bersungguh-sungguh memberi komitmen sepanjang persiapan acara ini. Akhir kata dari saya, ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat, baik secara langsung maupun yang tidak langsung, tim media, tim muzik dan yang lain-lain. Kerana anda semualah kami guru-guru pelayanan kanak-kanak BEM Maus Jaya dapat melaksanakan acara ini dengan jayanya. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Cikgu Supang atas ucapan pembukaan itu tadi. Baiklah, untuk menghangatkan lagi malam talenta kita pada malam ini, saya percaya anak-anak sudah pun bersiap sedia untuk menyanyi dan menari bersama, bukan? Ya, dari kamera ini saya dapat mendengar anak-anak sedang bersorak untuk bersedia menyanyi dan menari bersama. Dengan itu, saya menjemput Cikgu Gloria untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Halo. Hai, shalom semua anak-anak. Apa kabar? Semua sehat? Oke. Pada hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di mana kita dapat mengadakan kebaktian kita walaupun secara online, namun kita percaya penyertaan Tuhan itu sentiasa ada. Amin. Oke, mari saya mengajak semua anak-anak untuk berdiri dan mari kita sama-sama menari. Oke? Alright, mari kita naikkan pujian kita yang pertama yang mengatakan, Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat dan Tuhan cinta. Aku anak terang, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat dan Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat dan Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di gereja, kemanapun pergi. Haleluya. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Oke, mari kita sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan ku daki-daki, oke? Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan mari kita masuk ke dalam ruang penyembahan. Dan mari kita menaikkan pujian mengatakan, firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakailah hamba-Mu yang akan berbicara ya Bapa, biarlah lewat apa yang akan disampaikan akan menjadi satu berkat bagi kami ya Bapa. Tuhan, ampunilah kami jika kami telah mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan tadi akan menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Engkau. Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Haleluya Bapa, haleluya Kudus. Semua anak-anak yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Terima kasih Cikgu Gloria dan tim yang telah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Untuk meneruskan lagi acara Malam Talenta kita pada malam ini, kita akan diberkati dengan sharing yang akan disampaikan oleh Pastor James. Dengan ini saya memberi masa dan tempat kepada Pastor James. Dipersilakan. Halo, shalom dan selamat malam untuk anak-anak semua. Jadi kita bersyukur kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak dapat bertemu secara muka, namun kita dapat menonton secara live ini. Jadi saya berterima kasih dan juga bersyukur kita kepada Tuhan di mana ini satu kesempatan yang luar biasa di mana saya dapat menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak semua, bagi adik-adik semua yang sekarang ini menonton secara live. So, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam ini, mari bersama dengan saya, kita akan berdoa bersama. Mari anak-anak, kita kunci tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Tuhan, Bapa kami di surga, kami sekali lagi bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana pada malam ini kami dapat bersama dalam mengikuti kebaktian Malam Talenta ini. Sebentar hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan untuk mendukung dan agar kami juga menjadi pelajaran kami pada malam ini, khususnya untuk anak-anak semua, agar Engkau terus pimpin. Biar segala firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami mohon agar semuanya Tuhan pimpin dan Tuhan kuasai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Alright anak-anak semua, apa kabar? Saya doakan agar adik-adik semua, anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sangat bersemangat pada malam ini. Saya percaya bahwa banyak adik-adik semua sudah menunjukkan talenta kita dalam kita bernyanyi, dalam kita bercerita. Ada juga kita yang menghafal ayat. Semuanya saya melihat semua dalam keadaan yang bersemangat. Semua sangat enjoy dalam melakukan bercerita, baik yang menyanyi dan menghafal ayat. Jadi itu semua, saya pasti itu semua dari adik-adik semua yang bersemangat untuk melakukan pelayanan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pada malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua sesuai dengan tema kita ataupun malam talenta ini. Jadi pada malam ini saya mau kita untuk belajar dengan sebuah tema dan sebuah pelajaran, yaitu katakan bahwa gunakan talenta dengan sebaiknya. Yaitu gunakan talenta dengan sebaiknya. Jadi bersama dengan saya kita lihat dalam firman Tuhan, teks firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-14. Mari bersama dengan saya, mari anak-anak semua, adik-adik semua, kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saya membaca untuk kita pada malam ini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saya baca sekali lagi. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi pada malam ini saya akan ceritakan bagi anak-anak semua tentang sebuah pelajaran kita yang saya katakan tadi adalah gunakan talenta dengan sebaiknya. Dan kita percaya bahwa sebentar tadi kita telah menyaksikan adik-adik semua sudah
menyampaikan kesaksian, menyampaikan persembahan, nyanyian yang sangat luar biasa, bercerita dengan satu gaya yang sangat, persembahan yang sangat baik. Jadi saya percaya itu adalah talenta Anda. Jadi pada malam ini saya ingin bawa kita untuk pelajari bahwa dengan sebuah pelajaran, yaitu gunakan talenta Anda dengan sebaiknya. Jadi pada malam ini saya akan bawa kita dengan sebuah pelajaran. Saya bawakan tentang lonceng. Bahwa kita tahu bahwa saya pasti bahwa adik-adik tahu ini lonceng. Jadi lonceng, kalau kita melihat bentuk lonceng adalah dia ada badan lonceng dan juga ada dia punya pemukul. Kan? Kalau kita melihat lonceng, pasti kita akan melihat ada dia punya badan yang diperbuat dari besi dan juga dia ada pemukul sehingga dia dapat menghasilkan bunyi seperti ya, itu bunyi sebuah lonceng. Dan nah, kalau kita lihat lonceng ini tidak akan berbunyi, lonceng ini tidak akan menghasilkan bunyi jika ada sebahagian daripada lonceng ini tidak bergerak ataupun tidak dapat digunakan dengan baik. Nah, di sini saya menceritakan tentang gunakan talenta dengan baik. Ada 4 contoh lonceng yang saya ingin gambarkan bagi anak-anak semua, adik-adik semua, tentang gunakan talenta Anda. Nah, di sini ada 4 bentuk lonceng. Yang pertama yang ada di sini saya adalah ini lonceng yang kita lihat apa yang kurangnya. Boleh adik-adik perhatikan dan boleh adik-adik cam apa yang kurang di bagian lonceng ini. Nah, di bagian lonceng ini bentuk lonceng ada, tetapi pemukulnya tidak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada bentuk lonceng juga. Lonceng yang kedua ini bentuknya, loncengnya dalam keadaan yang baik, namun ada yang kurang, ada yang berlainan. Boleh ada adik cam dia? Ya, kita boleh lihat pemukulnya terlalu panjang. Apakah ia dapat menghasilkan bunyi? Nah, pasti tidak, sebab dia terlalu panjang. Jadi dia tidak kena pada besinya yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah lonceng sebegini. Nah, apa yang adik-adik boleh perhatikan dengan lonceng ini? Tengok, kita lihat bentuk loncengnya ada pemukulnya. Tetapi apa yang kurang? Kita boleh lihat badan lonceng itu dalam keadaan yang retak. Apakah ia dapat menghasilkan bunyi yang baik? Pasti tidak, karena dia akan menghasilkan bunyi yang sangat tidak sedap karena badan loncengnya pecah. Nah, yang keempat, ini adalah bentuk lonceng. Yang keempat, di mana kita lihat bentuknya dalam keadaan yang sempurna. Jadi, kita lihat bentuk badan loncengnya masih dalam keadaan yang baik dan juga pemukulnya pada posisi yang betul. Jadi, kalau dia digoncangkan, dia akan menghasilkan bunyi yang sangat baik karena dia berada di posisi yang betul dan badan lonceng juga dalam keadaan yang baik. Nah, pada malam ini saya akan ceritakan bagi adik-adik semua tentang keempat gambaran lonceng ini, tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan talenta ataupun kita bertalenta di hadapan dan melakukan pelayanan Tuhan. Yang pertama yang saya gambarkan tadi adalah lonceng, namun tidak ada pemukulnya. Nah, ini menggambarkan tentang seseorang yang ada talenta, tapi tidak mau menggunakan talenta yang dia ada. Nah, sebagai contoh, ketika dia diberikan peluang untuk melayani, dia akan katakan, tidak, saya tidak pandai untuk melakukan hal ini. Saya tidak ada talenta. Saya tidak mau melakukan pelayanan ini karena ini saya tidak pandai. Dia menolak ketika dia diberi peluang untuk bernyanyi, walaupun ketika itu dia ada karunia untuk bernyanyi. Kalau orang yang pandai bercerita diberi peluang untuk bercerita, dia katakan, saya tidak mau, saya tidak pandai bercerita. Jadi ini merupakan gambaran seorang yang ada talenta tapi tidak mau untuk menggunakan talenta yang dia ada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lonceng yang sebegini.
di mana badan loncengnya dalam keadaan yang baik, namun ada satu kurang, di mana kalau kita lihat pemukulnya terlalu panjang. Jadi pasti lonceng ini tidak dapat menghasilkan bunyi seperti ini. Karena dia punya pemukul tidak kena pada badannya. Nah, ini menggambarkan apa adik-adik semua? Ini menggambarkan tentang seorang yang mempunyai talenta, yang sangat diberikan talenta yang luar biasa, namun tidak menggunakan talentanya dengan sungguh-sungguh. Jadi sebagaimana contohnya, di mana dia malas untuk melakukan apa yang dia sudah ada karunia di sana, ada talentanya di sana. Ataupun dikatakan supaya dia asal-asal saja melakukan, di mana ketika dia diberikan peluang untuk bernyanyi, dia bernyanyi dengan keadaan yang sangat biasa-biasa saja. Dia tidak mau melakukan dengan sungguh-sungguh, asal bernyanyi. Kalau dia ada gaya tapi dia tidak mau buat gayanya. Kalau yang bercerita, dia hanya bercerita dengan persembahan yang sangat biasa, dengan mukanya yang sangat malas, yang hanya mengungkapkan cerita, namun tidak ada aksinya, malas menceritakan dengan nada yang sangat juga ketika disuruh untuk bercerita dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi inilah contoh orang yang bertalenta namun malas untuk melakukan. Ini seperti lonceng yang memiliki badan yang baik tetapi pemukulnya sangat jauh. Nah, ini ciri orang yang bertalenta yang kedua. Apakah adik-adik seperti itu? Saya percaya bahwa adik-adik semua yang ada pada malam ini tidak seperti itu. Saya percaya bahwa adik-adik semua pasti bersemangat untuk melakukan talenta yang ada. Nah, yang ketiga, kita lihat bentuk lonceng ketiga tadi. Di mana yang ketiga ini, dia memiliki badan yang sangat retak. Walaupun pemukulnya sangat baik pada posisi yang betul. Kalau adik-adik lihat dan susurinya, tengok bentuknya. Pemukulnya pada dalam badan lonceng. Tapi badan lonceng itu dalam keadaan yang tidak baik. Nah, ini menggambarkan apa adik-adik semua? Ini menggambarkan tentang seorang yang bertalenta, yang sangat memakai talentanya sangat luar biasa. Disuruh untuk menyanyi, saya mau menyanyi. Dia sangat mau menyanyi, dia sangat melakukan pujiannya, memuliakan Tuhan. Ketika dia diberi peluang bagi yang ada talenta menyampaikan firman Tuhan, diberi peluang untuk menyampaikan firman Tuhan, dia melakukan yang dengan baik. Tidak mau main-main, tetapi malangnya kehidupan sehariannya tidak menyenangkan Tuhan. Kehidupan sehariannya sangat tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik tahu apakah contoh orang tidak taat kepada Tuhan? Sepertinya tidak menghormati orang tua, berbohong dengan rakan, bersifat kasar dengan orang lain, ataupun sifat sombong dengan orang lain. Itu contoh-contoh yang tidak baik. Jadi dia sangat melakukan pelayanan, dia sangat bertalenta, menggunakan talentanya dengan baik. Namun kehidupan sehariannya tidak menggambarkan sebuah teladan yang baik. Apakah ia dapat menghasilkan sebuah teladan yang baik? Apakah dia seperti lonceng yang menghasilkan bunyi yang baik? Pasti tidak. Karena walaupun dia bertalenta sangat luar biasa, namun kehidupan sehariannya tidak menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan, tidak menggambarkan tentang keagungan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak dapat menghasilkan, dia tidak dapat menjadi, dia tidak dapat menunjukkan teladan yang baik kepada orang yang di sekelilingnya. Nah, apakah adik-adik seperti itu? Saya pasti bahwa pada malam ini adik-adik tidak seperti itu. Nah, yang keempat, kita dapat melihat, adik-adik dapat lihat semua adalah sebuah lonceng yang sangat baik dan juga ada pemukulnya pada posisi yang sangat baik. Ini menggambarkan apa, adik-adik semua? Ini menggambarkan tentang seorang yang mempunyai talenta yang sangat diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan, talenta yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak mengabaikan talentanya.
Dia melakukan talentanya dengan baik, dia menggunakan talentanya dengan baik. Ketika disuruh untuk melayani, dia melakukan hal yang terbaik. Dalam dia melayani juga, dia juga memelihara kehidupannya. Dia berdisiplin, dia setia kepada Tuhan, dia taat, dan dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini menunjukkan dengan sebuah contoh yang sangat luar biasa, di mana disuruh dia memiliki talenta untuk bernyanyi. Ketika dia diberi peluang untuk bernyanyi, dia melakukan nyanyian yang sangat luar biasa, sangat memberkati orang lain. Dalam waktu dia bernyanyi, dia juga memberkati orang lain. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, bagi yang bertalenta menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu sama dia juga mendorong orang lain untuk bersama-sama diberkati dengan apa yang dia sampaikan. Ketika dia mempunyai talenta untuk berdoa, dia bukan saja berdoa dengan asal-asal, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Bukan saja berdoa untuk dirinya, tetapi doa untuk rakan-rakannya, doa-doa juga untuk keluarganya, maupun dengan orang yang dalam kesusahan yang ada di sekelilingnya. Dan waktu dia berdoa, dia juga mendorong orang lain. Nah, ini menunjukkan orang yang bertalenta, yang dikaruniakan Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Dia menggunakan, tapi dia juga tidak melupakan Tuhan. Dia tetap setia, tetap menghormati orang lain, tetap mendukung orang lain, tetap bercakap benar kepada orang lain, tetap memperhatikan orang lain, dan membawa orang untuk hidup dalam kebenaran. Nah, ini merupakan cerita untuk adik-adik semua tentang gunakan talenta Anda dengan sebaiknya. Kita sudah melihat dengan 4 jenis atau 4 contoh lonceng tadi. Yang pertama, tiada pemukul. Yang kedua, pemukulnya terlalu panjang. Yang ketiga, badan loncengnya dalam keadaan yang retak. Yang keempat tadi adalah pemukul dan badan lonceng itu dalam keadaan yang baik. Ini menunjukkan bagaimana seseorang itu menggunakan talenta yang dia ada. Nah, menjadi pelajaran untuk adik-adik semua yang sedang menonton saat ini. Saya dorong Anda semua untuk gunakan talenta Anda dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena talenta itu merupakan pemberian Allah untuk adik-adik semua untuk menjadi alat dalam kita memuliakan Tuhan. Jangan pernah lalai, jangan pernah mengabaikan talenta Anda. Gunakan talenta Anda, pakai talenta Anda untuk memuliakan Tuhan. Biar nama Tuhan terus ditinggikan, biar nama Tuhan terus diagungkan. Karena kita percaya bahwa kita sebagai anak Allah, kita bertanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang kita ada. Jadi anak-anaknya juga, adik-adik semua yang bertalenta, yang memiliki talenta yang diberikan Tuhan, dalam kita bertalenta, jangan pula kita lupa untuk mendisiplin diri kita, untuk setia dan taat kepada Tuhan. Dalam kita bertalenta, jangan lupa untuk kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Adik-adik semua, saya harap pada malam ini kita bersemangat, kita menggunakan sebaiknya talenta yang Anda miliki saat ini. Jangan mengabaikan, karena itu merupakan pemberian Tuhan yang sangat berguna, karena itu merupakan alat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semua, kita berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, pada malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami diberi peluang untuk mempelajari pada malam ini bagaimana kami sebagai anak-Mu Tuhan menggunakan talenta yang kami ada untuk memuliakan nama Allah. Tuhan, kami berdoa biar Engkau terus berkati setiap adik-adik yang melihat saat ini, yang menonton secara live ini, agar Tuhan terus menyertai mereka, mendukung mereka, memberikan keyakinan dalam diri mereka untuk mereka dapat bersemangat, tidak asal-asal untuk menggunakan talenta mereka. Namun hari demi hari mereka berkeyakinan
mereka bersungguh-sungguh menggunakan talenta yang ada. Karena kami percaya bahwa dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, Engkau menyertai mereka dan menggunakan talenta yang mereka miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau terus menyertai dan memimpin anak-anak-Mu, walaupun dalam mereka bertalenta, kami mohon Tuhan, agar Engkau terus memelihara kehidupan mereka, memimpin mereka, agar mereka sentiasa hari demi hari taat setia kepada Tuhan, begitu juga untuk setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, dorongan saya untuk adik-adik semua, gunakan talenta Anda dengan sebaiknya. Karena itu merupakan alat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat malam talenta untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor James yang telah mengongsikan firman Tuhan pada malam ini untuk kita semua sebagai dorongan bagi anak-anak dan khususnya juga untuk semua jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam acara kita yang seterusnya, saya ingin memperkenalkan juri-juri yang menjurikan pertandingan kita pada malam ini. Oke, kita telah menjemput khusus 3 juri untuk menjurikan persembahan pertandingan pada malam ini. Yang pertama kita ada Pastor Esther Elisa yang menjurikan pertandingan menyanyi selaku ketua juri pada malam ini. Dan yang kedua adalah Reverend Balang Rining yang menjurikan pertandingan menghafal ayat. Dan Pastor James Jimri menjurikan pertandingan bercerita. Sekarang tibalah acara yang dinanti-nantikan, yaitu persembahan dari anak-anak kelas 1. Dengan itu saya ingin memperkenalkan juga peserta-peserta dari kelas 1 yang bertanding di dalam kategori menyanyi. Kita ada Matthew Koyo, Angeline Sigang, Gavin Roland, Sania Tunung, Gracila Kling, Kerry Saulung, Noh Tingang, Glynn Mayes Geoffrey, Jaden Samuel Kennedy, Mervin Andrian, dan Eunice Leslie. Adakah Anda siap untuk melihat persembahan mereka? Maka dengan ini kita mempersilakan peserta pertandingan menyanyi dari kelas 1. Dipersilakan. Shalom kawan-kawan, saya Matthew. Hari ini saya akan membawa lagu Yes, Jesus Love Me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. This I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me, He who died. Heaven gets to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
Thank you.
Melody. Saya menyanyi lagu Jesus Love Me. Jesus loved me, did I know? For the Bible tells me so. Little one to Him belong. There are weak that He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, He who died. Heaven get to open wide. He will wash away my sin. Let His little shelter clean. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus died His heart for mine. May it pure and holy time. On the cross You died for me. I will try to live for Thee. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible Terima kasih kawan-kawan. God bless you all. Hai, selamat malam. Nama saya Noah Tinang. Saya dari kelas 1. Saya ingin mengucapkan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
me so. Jesus, take this heart of mine, make it pure and holy thing. On the cross you die for me. I will try to live for thee. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Jesus loved me, he who died, heaven gate to open wide. He will wash away my sins, let his little child come in. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Hai kawan-kawan, nama saya Jason Sungil Kennedy. Saya lagu hari ini harinya Tuhan. God bless you all. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari kita harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari kita harinya Tuhan. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Isnin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me, He who died. Heaven gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus take the heart of mine, make it full and holy. Then on the cross He will die for me. I will try to live for Thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Wow, sungguh hebat anak-anak kita yang mengikuti pertandingan nyanyian itu tadi. Dan seterusnya kita akan meneruskan lagi acara Malam Talenta kita pada malam hari ini dengan pertandingan menghafal ayat daripada kelas 2. Jadi pertandingan ini terdapat 10 orang peserta. Saya akan memperkenalkan setiap seorang. Peserta yang pertama kita ada Elvis Tingang, yang kedua Cliff Adam, peserta ketiga kita ada Jonathan Giovanni, peserta keempat kita ada Joel Jeremy, peserta kelima kita ada Dylan, yang keenam Michael Alexander, peserta yang ketujuh kita ada Dexter Avid, peserta yang ke-8 kita ada Gaili Sharinai, peserta yang ke-9 kita ada Amberly Zendria, dan peserta yang terakhir kita ada Emily Usun. Adakah kanak-kanak bersedia? Dipersilakan. Hai, nama saya Elvis. Saya ingin menyampaikan ayat Alkitab dari Efesus bahagian 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Salam semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus pasal 4 ayat 2. Terima kasih. Hai, selamat malam dan salam sejahtera yang dihormati juri-juri, yang arif lagi, bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Jonathan Giovanni. Malam ini saya akan menghafal ayat yang diambil di dalam kitab Efesus bab 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekian, terima kasih. Dan rakan-rakan, tetaplah kita saling membantu. Tuhan memberkati. Bye. Hai, selamat malam dan salam sejahtera yang dihormati juri-juri yang arif lagi, bijaksana dan guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Joel Jeremy. Malam ini saya akan menghafal
dalam Matius bab 26 ayat 41. Dan mari kita mulakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. So rakan-rakan, tetaplah berdoa dan Tuhan Yesus memberkati semua. Bye. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hai dan selamat petang kepada juri-juri, guru-guru dan rakan-rakan. Nama saya Gelsari Naidan. Hari ini saya akan membaca satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Emily dari kelas 2. Saya memilih ayat hafalan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekian, terima kasih. Hai, shalom, selamat malam semua. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Emily Usonosia, umur saya 11 tahun. Saya ingin mengkongsikan ayat firman Tuhan Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu harus rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Demikianlah pertandingan menghafal ayat tadi daripada anak-anak kelas 2. Seterusnya kita akan memasuki pertandingan bercerita yang akan disampaikan oleh anak-anak kita daripada kelas 3. Di sini kita ada 5 orang peserta yang akan mengikuti pertandingan ini. Saya akan memperkenalkan setiap seorang. Yang pertama kita ada Adrian Apoy. Yang kedua kita ada Clary Bell Dayang. Dan yang ketiga kita ada Gabriel Belawan. Peserta yang keempat kita ada Phoebe Ayun. Dan peserta yang kelima kita ada Travis Tingang. Adakah anak-anak kelas ketiga bersedia? Mari kita saksikan. Yang dihormati para juri dan yang saya kasihi, Ibu dan Bapak dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Adrian Apoy Endi. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Yesus berjalan di atas air. Cerita ini diambil di dalam Matius bab 14 ayat 22 hingga 33. Sesudah Tuhan Yesus memberi orang ramai makan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang danau. Sementara itu, Yesus juga menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah semuanya sudah pergi, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa.
perahu murid-muridnya sudah berlayar jauh beberapa kilometer dari pantai. Tiba-tiba angin badai datang, lalu perahu mereka terombang-ambing dan murid-muridnya mulai takut. Kira-kira pukul 3 malam, Yesus datang kepada mereka. Yesus berjalan di atas air. Ketika para murid Yesus melihat ada orang berjalan di atas air, murid-muridnya sangat takut. Murid-muridnya terkejut dan menjerit, "Itu hantu!" Mereka sangat ketakutan. Dengan segera Yesus berkata dan memanggil, "Ini aku, Yesus." Murid-muridnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mendengar itu, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika benar itu Engkau, panggillah aku untuk datang kepadamu." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saat sedang berjalan, Petrus merasakan angin bertiup dan mulai merasa takut. Ketika dia ingin menuju ke Tuhan Yesus, dia pun mulai tenggelam. Sehingga dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Melihat itu, Tuhan Yesus lalu menghulurkan tangannya dan memegang Petrus. Lalu Yesus berkata, "Petrus, di manakah imanmu? Mengapakah engkau berasa bimbang?" Saat mereka sudah berada di atas perahu, angin badai menjadi reda dan mereka meneruskan perjalanan dengan aman. Murid-muridnya bersujud dan menyembah, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Pengajaran dari cerita ini adalah berjalan dalam kehendak Yesus. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Claribel Dayang Christopher. Saya dari kelas 3. Hari ini saya membaca sebuah cerita pasal Petrus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28 pasal 33. Murid-muridnya seperti tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin Yesus berjalan di atas ombak ganas seperti itu? Salah satu seorang murid yang ketakutan itu bangkit berdiri. Simon Petrus melangkah ke tepi perahu itu untuk melihat lebih dekat. Dia melihat kaki Tuhan memang benar menyentuh air, tetapi tidak tenggelam. Semasa Yesus berjalan menuju ke arah perahu itu, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika benar itu Engkau,
Panggillah aku untuk datang kepadamu. Dengan berjalan di atas air. Yesus berkata, "Datanglah." Petrus coba untuk turun dari perahu itu. Sebelah kakinya sudah mula menginjak air. Kemudian kedua-dua belah kakinya sudah berada di atas air. Petrus tidak tenggelam. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah Yesus. Akan tetapi setelah berapa langkah Petrus mendengar angin menderu dan dia melihat ke bawah. Dan dia melihat ombak ganas sekelilingnya. Dan dia mula merasakan takut. Dia tidak lagi tertuju kepada Yesus. Dan dia panik, dia pun tenggelam. Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku." Yesus menghulur tangan Petrus sambil berkata, "Petrus, di manakah imanmu? Mengapa engkau bimbang?" Itu saja dari saya. Selamat Hari Talenta. Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang dinikmati para juri dan yang dikasihi ibu dan bapa dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Gabriel Belawan Roland dan hari ini saya ingin menyampaikan satu cerita yang bertajuk Yesus berjalan di atas air. Cerita ini diambil daripada Matius 14 ayat 22 hingga 33. Sesudah Tuhan Yesus memberi makan kepada ramai orang, Tuhan Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk menaiki perahu dan mendahulinya ke seberang danau. Setelah murid-murid Tuhan Yesus telah pergi, Tuhan Yesus pun menaiki bukit dan berdoa. Tidak lama kemudian, murid-murid Tuhan Yesus merasakan ada angin yang kuat melalui perahu mereka. Dalam kira-kira pukul 3 pagi, Tuhan Yesus pun datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Selepas itu murid-murid Yesus pun terlampak Yesus dan berkata, "Itu hantu," dengan perasaan ketakutan. Selepas itu Tuhan Yesus pun segera berkata, "Janganlah takut, ini aku." Selepas itu Petrus pun berkata, "Tuhan, jika betul itu kau, aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Selepas itu Tuhan Yesus pun berkata, "Datanglah." Selepas itu Petrus pun menurun daripada perahu dan berjalan pada Tuhan Yesus. Semasa Petrus berjalan di air, dia pun merasakan ada angin yang kuat melalui badannya dan mula tenggelam. Segera Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya dan berkata, "Petrus, di manakah iman kamu? Mengapakah kamu bimbang?" Selepas itu Yesus pun membawa Petrus ke perahu mereka dan murid-muridnya yang lain pun berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pelajaran yang saya belajar daripada cerita ini ialah berjalan kehendak Tuhan dan jangan pernah takut kerana Tuhan pasti akan tolong. Sekian, terima kasih. Shalom kepada juri-juri yang dikasihi, ibu bapak, guru-guru, dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Bibi Ayun dan saya ingin menyampaikan sebuah cerita bertajuk Domba dan Siling yang Hilang. Setiap orang begitu berharga di mata Allah. Allah menghargai setiap orang dan mau mereka kembali kepadanya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengar ajarannya. Hal itu tidak disenangi oleh para guru Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka membenci Yesus karena ramai orang mengikut dia. Kata mereka, "Dia berkawan dengan orang berdosa dan makan bersama mereka." Yesus tahu apa yang dipikirkan
oleh orang Farisi dan guru Taurat. Lalu Yesus pun menceritakan satu perumpamaan kepada ramai orang. Jika kamu mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan satu, bukankah kamu akan meninggal 99 yang lain untuk mencari seekor yang hilang itu? Apabila kamu menjumpai domba itu, kamu akan mengajak kawan-kawanmu untuk bersukacita. Hal yang sama terjadi di surga. Apabila seorang diselamatkan di bumi, seluruh surga pun turut bergembira. Yesus menceritakan satu perumpamaan lagi. Jika seseorang perempuan memiliki 10 keping uang siling dan sekeping hilang, tentu dia akan mencari dulu sekeping itu. Dia akan menyapu seluruh rumahnya sehingga dia menjumpai uangnya. Apabila dia menjumpai uang itu, dia akan bergembira dengan kawannya. Demikian juga akan ada sukacita pada para malaikat Allah karena satu orang bertobat dari dosa. Semua orang mendengar ajaran itu tahu bahwa orang yang berdosa yang bertobat akan disambut di surga. Yesus akan menjemput mereka dan memberikan mereka kekuatan untuk hidup yang baru. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati para juri dan yang saya kasihi ibu dan bapa dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Travis dari kelas 3. Malam ini saya ingin menyampaikan cerita bertajuk Yesus berjalan di atas air. Sesudah Tuhan Yesus memberi makan semua orang, dia lalu menyuruh anak muridnya pergi ke perahu dan menyeberanginya ke seberang danau. Sementara itu Yesus juga suruh orang ramai pulang. Dan setelah semua orang sudah pergi, dia lalu naik ke bukit dan berdoa. Setelah kapal perahu mereka jauh daripada pantai, tiba angin yang kencang dan kapal mereka terombang-ambing. Setelah jam 3 malam, Yesus lalu mereka pun terkejut dan takut melihat. Dan lalu anak muridnya pun berkata, "Itu hantu." Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Jangan takut, ini aku, Yesus. Bagaimana kamu ingin membuktikan kamu Yesus? Bolehkah kamu membawa aku bersamamu? Jalanlah." Lalu Petrus pun berjalan dari air menuju Yesus. Dan Yesus pun memanggilnya untuk datang. Lalu kilat pun menyambar dan dia pun merasa takut. Dia mulai tenggelam ke air dan Tuhan pun mengulurkan tangannya kepada Petrus. "Kenapa engkau khawatir? Jangan takut." Dan Yesus pun membawa mereka ke perahu. Setelah mereka ke perahu, sungai pun mulai reda dan mereka pun balik dengan aman. Sekian, terima kasih. The moral of the story is, kita jangan khawatir, menyerahkan kekhawatiranmu kita kepada Tuhan, berjalan dan kehendak Tuhan. Jangan takut karena Tuhan pasti menolong. Sementara kita menunggu keputusan daripada juri-juri bagi pertandingan kita pada malam hari ini, kita akan dihiburkan lagi dengan persembahan yang istimewa daripada guru-guru sekolah minggu. Dipersilakan. Every step I take in you. You
Baiklah, sebelum kita mengumumkan pemenang pada malam ini, maka tidak lengkaplah kalau kita tidak memberi masa untuk ketua juri kita untuk memberi ulasan tentang penjurian persembahan pada malam ini, karena kita sangat menghargai setiap kata-kata semangat, dorongan, nasihat untuk kita memperbaiki cara persembahan di masa hadapan. Dengan ini kita mempersilakan Pastor Esther untuk memberi sedikit ulasan tentang persembahan sebentar tadi. Salam, selamat petang semua. Saya mewakili barisan juri untuk memberi sedikit dorongan dan semangat kepada semua peserta kita dalam pertandingan nyanyian, menghafal ayat, dan bercerita. Semua anak-anak telah menampilkan persembahan yang sangat baik sekali. Anak-anak sangat berani dan bersemangat dalam persembahan mereka. Dalam bagian nyanyian, semua anak-anak pandai menyanyi dan berbakat. Anti harap anak-anak semua akan berlatih lebih banyak lagi demi mencapai vokal atau suara yang lebih baik, supaya bila ada pertandingan nyanyian lagi, anak-anak akan menyampaikan persembahan yang lebih baik lagi. Untuk yang menghafal ayat, anak-anak semua juga dapat menghafal ayat dengan baik sekali. Anti harap anak-anak membaca lebih banyak lagi dan berlatih menghafal. Baca dan sebutan haruslah jelas. Bila membaca, jangan terlalu laju. Bacalah dengan tenang supaya dapat didengar dengan baik dan jelas. Untuk yang bercerita pula, bagi anak-anak yang bercerita, anak-anak semua bersemangat bercerita. Anak-anak berani, tidak malu. Anti sangat terharu dengan anak-anak semua. Dalam bercerita, Anti harap anak-anak juga memahami dan menguasai jalan cerita dengan lebih baik. Bila ada pertandingan akan datang, anak-anak pasti dapat menyampaikan cerita dengan baik dan lancar. Jadi, kita sebagai ibu bapa, datuk, nenek, dan guru-guru sekolah minggu, sama-samalah kita membantu anak-anak cucu kita agar mereka berlatih lebih banyak lagi dalam nyanyian, menghafal ayat, dan bercerita, agar mereka lebih bersemangat dan berani lagi dalam persembahan mereka. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Esther untuk ulasan tentang persembahan pada malam ini. Kami sangat menghargai semuanya. Baiklah, masa yang ditunggu-tunggukan sudah tiba. Adakah anak-anak sudah sedia untuk mendengar keputusan yang akan kita umumkan bersama-sama? Keputusan juri adalah muktamad. Dengan ini kita ingin mengumumkan keputusan pertandingan dari kelas 1, yaitu kategori menyanyi. Saya mulakan dari tempat ketiga. Tempat ketiga disandang oleh adik Gracila Kling Roland. Dan tempat kedua dimenangi oleh adik Carissa Ulum Kennedy. Ya, makin hangat persaingannya. Dan juara kategori menyanyi Malam Telanta 2021. Pertandingan menyanyi telah disandang oleh adik Glenn Mias Jeffrey. Tanya kepada semua pemenang.
pemenang. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak yang telah menyertai pertandingan menyanyi pada malam ini. Dan seterusnya Kakak Oli. Ya. Apa ada yang seterusnya? Seterusnya, kalau Cikgu Winnie telah mengumumkan pemenang bagi pertandingan menyanyi, maka saya akan mengumumkan pemenang bagi pertandingan menghafal ayat. Oke, silakan. Baiklah, keputusan pemenang pertandingan menghafal ayat telah pun di tangan saya. Jadi saya akan mengumumkan dari tempat ketiga. Tempat ketiga jatuh kepada Ade Amberly Zendria. Tanya diucapkan. Seterusnya, tempat kedua jatuh kepada Ade Jonathan Giovanni John. Tanya diucapkan. Dan yang dinanti-nantikan, tempat pertama jatuh kepada Adik Joel Jeremy John. Tanya diucapkan kepada semua pemenang. Wow, memang hebat anak-anak kita. Oke, macam tak sabar pula menunggu keputusan untuk yang bercerita pula. Oke, sila umumkan keputusannya Kakak Oli. Baiklah, tanpa membuang masa, tanpa membuat anak-anak kita berasa berdegup, saya akan umumkan pemenang pertandingan bercerita. Saya akan umumkan dari tempat ketiga. Tempat ketiga jatuh kepada adik Gabriel Roland. Tempat kedua jatuh kepada adik Adrian Apoy. Hanya diucapkan. Dan seterusnya, tempat pertama disandang oleh adik, siapakah dia? Adik Phoebe Ayun Roger. Tanya diucapkan kepada semua pemenang. Wow, tahniah kepada semua pemenang dan juga semua peserta pertandingan yang memang mengambil bahagian di dalam pertandingan kategori menyanyi, menghafal ayat dan juga bercerita. Nah, anak-anak, bagi yang tidak memenangi itu, jangan susah hati. Kerana di depan Tuhan, kita adalah semua pemenang. Ada amin? Amin. Saya pun sangat bersemangat melihat anak-anak membuat persembahan tadi. Sangat best kan? Sangat-sangat hebat. Tapi saya tengok muka kamu ni macam sedih sudah. Kenapa Kakak Oli sedih? Saya pun sudah bersedih sebab kita telah pun sampai ke penghujung acara kita. Aduh. Tidak apa, tak perlu sedih Kakak. Tahun depan pun ada juga malam terlantar. Lepas ini mungkin kita membuat kategori yang lain. Kalau Kakak Oli kan kategori apa yang kamu mau cadangkan untuk tahun depan? Kalau begitu, saya cadangkan kategori menari. Saya sokong. Boleh. Yes, mesti sokong. Okey. Saudara-saudara yang di rumah, kami sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami di dalam kebaktian anak-anak sempena Malam Terlantar 2021. Terima kasih anak-anak, terima kasih semua juri-juri dan terima kasih semua tim yang telah menjayakan acara kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya dan Kakak Oli ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun jika ada silap kata kami sepanjang kami mengacarakan acara pada malam ini. Maka dengan itu kami mau menutup ataupun kita menutupkan acara kita pada malam ini dengan doa penutup. Dengan ini kita mempersilakan Cikgu Dorothy memimpin kita di dalam doa penutup. Dipersilakan. Oke, terima kasih pengacara majelis. Anak-anak, macam mana rasa debar sudah terjawab dan kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai dalam acara kita sepanjang kita mengadakan
baik rakaman maupun pemarkahan, semuanya berjalan dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua juri-juri yang telah mengadili pertandingan kita pada malam ini. Dan sekali lagi sebelum kita berdoa, saya minta mari kita sama-sama bertepuk tangan dengan sekuat-kuatnya untuk anak-anak kita yang telah berjaya maupun yang belum berjaya. Kita harap pada tahun hadapan anak-anak dapat mengikuti lagi Hari Talenta kita. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita semua. Dan seterusnya saya minta kita untuk angkat berdiri. Kita angkat berdiri, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu oleh karena kebaikan dan pimpinan-Mu. Dari awal kami ya Bapa merancang ya Tuhan hari talenta kami sehingga selesai. Semuanya Bapa berjalan dengan baik dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena Engkau-lah Tuhan yang berkuasa. Engkau telah menyertai setiap kami guru-guru yang terlibat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan Engkau telah menyertai kami semua, memberi kami hikmat, memberi kami kerjasama yang baik, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu. Tuhan kami bersyukur juga Tuhan Engkau telah menyertai anak-anak, Engkau telah menaruhkan dalam hati anak-anak kami ya Tuhan, hati yang rindu untuk terlibat sama ya Bapa mengikuti semua aktiviti yang kami rancang. Dan Tuhan kami bersyukur juga Engkau telah menyertai Ibu Bapa yang benar-benar terlibat bersama-sama untuk mendorong anak-anak untuk mengambil rekaman video untuk mereka. Tuhan nyata pada malam ini semuanya berjalan dengan pimpinan-Mu. Tuhan kami bersyukur, tidak ada kata, hanya syukur kami naikkan bagi-Mu oleh karena kebaikan dan pimpinan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau terus menyertai anak-anak kami dalam kehidupan mereka, bahkan ya Tuhan dalam persekolahan mereka. Engkau terus menjaga anak-anak kecil kami, walaupun mereka kecil tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga mereka. Biarlah anak-anak kami tetap hidup dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala-galanya Bapa. Haleluya Tuhan, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu oleh karena kebaikan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Dan dipersilakan duduk. Terima kasih atas doa penutupan yang dipimpin oleh Cikgu Dorothy itu tadi. Maka dengan ini anak-anak, kita telah pun sampai ke penghujung acara kita. Anak-anak jumpa lagi dalam kebaktian kita pada minggu hadapan. Bye-bye. Bye-bye.